Jangan pada ketawa ini. Ini kitab. Ini adalah sebuah kitab. Nah ya, kitab yang disusun oleh Habib. Gitu. Baca kitab aneh-aneh. Kalau dalam kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri, Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah itu disifati dengan gelar yang luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Nah, meskipun ya, kitab-kitabnya itu hilang. Hilang kabeh bengges. Bahkan untuk saudaranya Imam Alwi. Nah, seperti Bani Basri dan juga Bani Jadid, itu hilang. Sehingga untuk mencari kesejarahan dari siapa namanya, Imam Ahmad al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa, sangatlah sulit. Mari kita lihat ya. Habib Syihabuddin itu berkumpul dengan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Di situ ada selisih 5 abad. Ya, itu bisa berkumpul yaqadatan, secara nyata, secara langsung. Bukan mimpi, bukan pingsan. Kemudian setelah bertemu, wahai Imam, saya ini yang hidup pada abad ke-10 Hijriah, itu meminta ijazah. Fajazahu. Dan Imam Ghazali pun memberikan ijazah. Jadi ada seseorang yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Ya. Kemudian dia itu mengijazahkan seseorang yang hidup pada abad 10 Hijriah. Subhanallah. Habib Syihabuddin ini menziarahi makamnya Ahmad bin Isa. Kemudian setelah beliau itu merasa pusing, kemudian pingsan, semaput, anemia, insomnia, atau apa lagi tadi? Atau ayan, ataupun yang lain, dan tiba-tiba sadar, beliau setelah itu kemudian menyatakan, oh saya ini kedatangan rohnya Ahmad bin Isa, dan saya bertanya kepada beliau, wahai Imam, itu benar-benar kuburan engkau, kuburanmu, atau bukan? Maka dijawablah oleh Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, betul, itu adalah kuburan saya. Gitu. Sehingga beliau itu, Habib Syihabuddin itu meludah kepada orang yang meminta doa kepadanya, meludah sebanyak 3 kali. Tuh. Langsung hafal Quran semuanya itu. Subhanallah. Ya, itulah karomahnya yang luar biasa. Jadi, apa ya? Susahlah jika kita dihadapkan dengan framing-framing yang seperti itu. Apalagi ketika kita melihat bagaimana kesejarahan dari keluarga besarnya Ba'alawi, tidaklah satu nama dari leluhur-leluhurnya Ba'alawi, kecuali mereka itu adalah para ulama-ulama besar, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya, kalau kita menelusuri misalkan biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, di mana kalau dari ibunya itu beliau bersambung kepada Sayyidina Husain. Kalau dari ayahnya itu adalah dari Sayyidina Hasan. Ini yang Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghautus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika menelusuri leluhur-leluhurnya, ya, itu nggak ada yang seperti itu. Abdul Qadir bin Abi Saleh bin Abdullah bin Jangki Dausyat bin Abdullah bin Abdullah wa yantahi nasabuhu ila Al-Hasan bin Ali. Nah, kemudian kalau dari jalur ibunya, ummuhu hiya ummul khair Amatul Jabbar Fatimah binti Sayyid Abdullah As-Saumai Az-Zahid. Cuman gini doang. As-Sayyid Abdullah As-Saumai Az-Zahid. Ya, tidak tidak diagung-agungkan, tidak dibesar-besarkan dengan sebutan Al-Imam, Al-Wali, Al-Kabir, As-Sayyidul Imam, Al-Alim, Al-Amil, Al-Arif, Ar-Rabbani, Qutbul Muhaqqiqin, Syekhu Asyakhis Salikin, As-Syekhul Kabir, Umar Al-Muhdar. Beda kan dengan tadi. Sementara di sini luar biasa, Al-Imam,
As-Sayyidul Imam Al-Alim Al-Amil Al-Arifur Rabbani Qutbul Muhaqqiqin, wali kutubnya para ahli hakikat. Wa Syekhu Asyahis Salikin Asy-Syekhul Kabir, dan seterusnya. Luar biasa. Jadi bedanya itu teman-teman ya. Kalau kita membaca kitab-kitabnya Ba'alawi, itu masing-masing dari tokoh-tokohnya Ba'alawi itu disifati dengan sifat yang luar biasa. Disifati dengan sifat yang luar biasa. Gak ada yang biasa gitu. Nah, bagaimana ketika tokoh-tokoh yang dimaksud ini adalah bukan siapa-siapa misalkan. Nah, tetapi kemudian disifati dengan sifat yang seperti itu. Nah, jadi kan gimana? Tidak sesuai dong dengan kenyataan. Ya, mari kita lihat ini. Jadi ketika membicarakan tentang sosok dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, bahkan ada sampai bukunya ini yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Dia Shihab dan Asy-Syeikh atau Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Nah, itu sampai membuat satu kitab yang berjudul Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq ma lahu wa linaslihi walil a'immati min aslafihi minal fadaili wal ma'athir. Jadi buku ini luar biasa ya. Ini ada 2 kitab di sini. Yang pertama judulnya itu sama ya, sama. Cuman materinya beda-beda ini. Yang bagian yang pertama itu adalah karya dari Habib Muhammad Dia Shihab. Kemudian yang kedua itu adalah Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kemudian di dalam akhir ya, untuk bagian kitab yang pertama itu di situ sudah dijelaskan mengenai referensi-referensinya itu apa saja dalam mengulas atau menggali data-data tentang Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Dan di sana sudah dijelaskan bahwa referensinya itu sedikit, qillatul maraji ya. Dan itu banyak ininya, banyak motifnya banyak, sebabnya itu banyak. Ada hilangnya manuskrip, ada yang katanya para ulama terdahulu itu sudah menyusunnya, tetapi kitab-kitabnya itu hilang, hilang kabeh bengges. Bahkan untuk saudaranya Imam siapa namanya? Imam Alwi. Nah, seperti Bani Basri dan juga Bani Jadid itu hilang. Ghaflatun wa ihmal katanya. Ghaflah lalai ya. Wa ihmal tidak terlalu peduli. Wa adamul hifdzi bitaqid. Nah, tidak ditulis wal kitabah sama itu kata Al-Burqatul Musyiqah. Kemudian juga sehingga untuk mencari kesejarahan dari siapa namanya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa sangatlah sulit. Nah, meskipun ya kalau dalam kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah itu disifati dengan gelar yang luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Mana misalnya saya akan memberikan satu contoh ya di sini, misalkan Al-Masyra'ur Rawi atau yang gampang lah di apa namanya Syarah Al-Ainiyah. Waduh, nggak teratur itu acak-acakan buku saya mah. Ya, Imam Ahmad bin Isa. Nah, kita akan sedikit mengulas dari biografi beliau sebelum kita mencari atau mengetahui tentang di mana beliau dimakamkan, beliau wafat di mana dan di mana beliau dimakamkan ya. Mari kita lihat ini. Subhanallah. Ya, masyaallah pokoknya mah. Sebentar saya belum nemu ini. Ahmad bin Isa, 129 ya, 129. Ini dari kitab
kitab ini ya, data ini. Subhanallah, Kanting Id, mantap, luar biasa. 129 ya. Masalah, masalah, masalah. Arada bihim Ahmad bin Isa. As-Sayyidul Imam. Sayyid Imam lagi. Udah Sayyid Imam lagi itu. Masalah ya. Siap Kang Fuad Hasan. Mantap. Wal habarul humam. Al-habar itu orang yang memiliki keilmuan yang sangat luas. Al-humam yang memiliki kesemangatan yang sangat tinggi. Dzul aqlil kabir. Memiliki akal yang besar. Masyaallah. Wal qalbil mustanir. Dan hati yang bersinar. Siapa Abu Syuyukh? Beliau adalah bapaknya para masyayikh, para ulama. Ainus sadatil akabir. Kemudian mata atau penglihatan dari para sayyid-sayyid yang besar-besar, tokoh-tokoh sayyid yang besar-besar gitu ya. Wa aslun nujumi zawahir. Dan juga merupakan pongkol lagi. Merupakan leluhur dari bintang-bintang yang gemerlap. Luar biasa ya. Muhyi sunnah ba'dal indiras. Bahkan menghidupkan kesunahan setelah sunnah itu lenyap. Syihabuddin Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq. Radiyallahu ta'ala anhu. Masyaallah. Kana radhiyallahu anhu wa jazahu anna khairan mimman faqa fil mahasini wal fadail. Beliau termasuk orang-orang yang tinggi dalam kebaikan dan kemuliaan, keutamaan. Wa ala fil majdi wal akhlaqi wasyama'il. Beliau luhur dalam sisi akhlaknya, kemuliaannya, perangainya. Wartafa'a fi maqamis sakha'i wal karam. Dan beliau tinggi dalam makam kedermawanan, kemuliaan, wa tanazzuh 'anir radha'il, dan juga membersihkan diri dari segala macam kehinaan. Asluhu minal Iraq, min Madinatil Basrah. Beliau asal usulnya itu adalah dari Irak, lebih tepatnya itu dari Basrah. Nah, hanya ketika kita itu menelusuri sejarah, menelusuri nama beliau dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku masa, ternyata kok cukup sulit juga ya dalam mencari sejarah beliau yang lengkap. Dan ternyata beliau itu adalah memiliki gelar An-Nafat. Jadi An-Nafat itu apa? An-Nafat itu adalah tukang minyak. Begitu. Nah, sehingga ketika orang-orang yang mengklaim dirinya itu merupakan keturunan dari Al-Imamul Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Dan kemudian dia memiliki pekerjaan. Iya betul, kurang lebih begitu Kang Ting It ya. Bos tambang lah gitu ya. Bos tambang minyak, begitu. Maka ya mungkin sesuai. Kenapa? Ya karena leluhurnya kan jualan minyak. Nah, tetapi kalau Imam Ahmad bin Isa yang digelari dengan An-Nafat, nah itu bos tambang minyak gitu ya. Masalah. Yang penting Kang Ampera ya, intinya itu bukan minyak sinyong-nyong. Nah, bukan minyak sinyong-nyong, bukan. Itu dulu. Nah, siap. Kita akan sedikit mengulas dari apa yang dituliskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra dalam kitabnya Fathur Rahimir Rahman. Sebentar. Kulluhum asyraf Syafi'iyah Asy'ariyah al-Aqad. Mereka punya tiga. Kemudian waqilah salah satu ahmal min fiddah au zahab. Kemudian yang dibawa ini oleh Al-Imam Ahmad bin Isa itu adalah 3 muatan onta. Jadi
onta yang membawa muatan yang kesemuanya itu adalah dari emas. Ya. Dari perak atau emas. Jadi bayangkan teman-teman ya. Katakanlah kekuatan onta dalam membawa muatan itu setidaknya ya 400 kilogram atau kintal lah ya. 4 kintal, 4 kuintal atau 400 kilogram. Nah, kemudian beban yang dibawa itu ada 3 onta. Nah, berarti 400 kilogram emas atau perak kali 3, 12. Berarti 1 ton, 1,2 ton itu. Luar biasa. Subhanallah, saudara. Padahal satu emas itu harganya 1 juta gitu kan. Kurang lebihnya ya. Waduh, berarti berapa miliar itu? Ngeri. 1,2 ton. Ngeri. Nah, terus itu dibagi-bagiin tuh. 12 kintal. Kangting it. 1 ton 2 kintal lah ya. Allahu a'lam. Fa awwalu masakanu min qura Hadramut qarah bani Jishir ini. Bikasril jim wasyin al-mu'jamah Jishir. Ini kalau di Fathur Rahimir Rahman. Jishir bikasril jim wasyin al-mu'jamah. Jishir. Ada di satu kampung yang namanya itu Qarah Bani Jishir ya. Oke. Yu'rafu al-yawm bi bait Khushayb bil ba'il muwahhadah ala nisfi marhalah min tarim. Berarti satu marhalah itu sebentar. Saya ini dulu. Marhalaten ya, marhalah itu 80. Marhalaten itu 80, satu marhalah 40, berarti kurang lebih 20 km dari Tarim ya. Kurang lebihnya. Kemudian wantaqalu minha ilal Husaisah. Nah, kemudian mereka itu baru pindah ke Husaisah. Bidhammil ha al-muhmalah, oke. Di mana Ahmad bin Isa beserta keluarganya itu membeli banyak tanah di sana. Jadi tuan tanah ini ceritanya ini ya. Dan disitulah di Husaisah itu Imam Ahmad bin Isa itu meninggal. Beliau meninggal, kemudian dimakamkan di sana. Wadufina fi syibiha, dimakamkan di sana. Walam yu'rafil ana mawdi'u qabrihi. Nah, tetapi sampai saat ini itu tidak diketahui kuburannya di mana. Jadi penulis ini, kitab Fathur Rahimir Rahman yang merupakan yang namanya itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Itu meninggalnya tahun 889 Hijriah. Nah, di saat beliau itu belum tahu lokasi makamnya itu di mana, belum tahu itu Kang Muhammad S ya. Masallah. Hanya saja bal inna Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus kana yazuruhu fi syi'bil madhkur. Nah, meskipun tidak kuburannya itu tidak tahu lokasinya, tetapi mereka itu meyakini bahwa Ahmad bin Isa itu dikuburkan di mana? Dikuburkan di Husaisah, di kampungnya. Begitu, ya. Nah, bahkan siapa namanya? Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Nah, itu menziarahi Ahmad bin Isa di kampung Husaisah tadi tanpa menentukan lokasi kuburannya itu di mana. Gitu. Nah, hanya saja dalam menentukannya itu bagaimana? Dalam menentukannya. Di sini diuraikan, dijelaskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra dengan menyatakan warawaihul unsi fi arjaihi faihah. Dan aroma-aroma ketenangan di sekeliling kampung Husaisah itu sangat semerbak. Semerbak nih. Jadi ketika siapa namanya Kang Muhammad S itu berada di kampung Husaisah itu mencium aroma yang wangi, yang membuat hati itu tenang. Dan dengan itu bisa yushiru anna fihi rohan zakiyatan salihah, yang di sana itu menunjukkan bahwa di kampung Husaisah itu terdapat satu roh yang suci, satu roh yang saleh. Ya, subhanallah, saudara. Nah, itu sekelumit
mengenai biografi dari Ahmad bin Isa serta lokasi kuburannya yang memang pada abad ke-9 itu belum diketahui lokasinya. Hanya saja Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra itu ya kalau bahasa sekarang itu meronsen begitu ya. Meronsen ya. Di sana itu ada roh yang suci. Kenapa? Karena aroma-aroma, bau-bau yang sedap, bau-bau yang harum, yang wangi itu sangat semerbak di sana. Sehingga di sana itu pasti menunjukkan bahwa di kampung Husaisah itu terdapat roh yang suci. Siapa roh yang suci? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Begitu, saudara ya. Kangding Nah, cuma ada tambahan lagi. Lalu ketika Ahmad bin Isa ini di abad ke-9 Hijriah, padahal dikatakan oleh mereka bahwa Ahmad bin Isa itu meninggal pada tahun 345 Hijriah. Nah, berarti di situ sudah ada 500 tahun lebih tidak diketahui makamnya. Nisannya pun tidak ada. Masyarakat yang memberikan keterangan, kesaksian itu pun tidak ada. Bukti-bukti arkeologis dan bukti-bukti akan keberadaan makam itu yang diakui oleh para ulama, oleh para sejarawan, itu pun juga tidak ada, saudara. Kalau di abad ke-9 itu tidak diketahui, lalu diketahuinya itu kapan? Begitu. Lalu bisa diketahui makamnya Ahmad bin Isa itu kapan? Ya, maka saya menemukan sebuah keterangan bahwasanya dulu ada seorang Habib. Siapa namanya? Habib Syihabuddin Ahmad. Nah, ini pas ini dengan Kang Muhammad Syihab. Habib Muhammad Syihab ini ya. Yang itu ya, Kang Muhammad S ya. Ini kebetulan ya Imam Asy-Syaikhul Kabir, seorang syekh yang besar. Al-Waliyu, seorang wali, Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Syekh Abu Bakar Ba'alawi. Nah, jadi Habib Syihabuddin ini adalah cucu dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Subhanallah. Wa kana minal masyayikhil masyhurin. Dan beliau itu termasuk para masyayikh, para ulama-ulama yang sangat terkenal. Jadi di sini diceritakan bahwa pada tahun 946 ada seorang syekh yang besar dan seorang wali, dan beliau termasuk ulama-ulama yang sangat terkenal yang bernama Ahmad Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran ya. Jadi cucunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menyusun nasabnya Ba'alawi itu ya. Lanjut. Di sana beliau itu memiliki banyak karomah. Ya, banyak karomah. Yang karomahnya itu diantaranya nanti adalah tentang makamnya atau kuburannya Ahmad bin Isa. Jadi nanti prosesnya akan kita lihat itu ya. Bagaimana Ahmad bin Isa itu, atau bisa dipastikan bahwasannya kuburannya Ahmad bin Isa itu berada di Husaisah. Sabar, jangan di ini dulu, Kang Alder ya. Jangan dibocorkan dulu, tenang. Wahukiya diceritakan, ini salah satu karomahnya beliau ini. Annahu jtama'a bihujjatil Islam Al-Ghazali yaqadatan fi ghurfatin bidarihi fi baldatihi Tarim. Di mana Habib Syihabuddin yang merupakan leluhur dari bin Syihab, itu marga itu ya. Beliau ini Habib Syihabuddin
itu berkumpul dengan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dari kota Tus. Hujjatul Islam yang meninggal, yang lahir pada tahun 450 dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Sementara Habib Syihabuddin ini itu meninggalnya pada tahun 946. Jadi kita bayangkan nih, ada seseorang yang hidup pada abad ke-10 Hijriah dengan seseorang yang hidupnya itu pada abad ke-5 Hijriah. Ya. Di situ ada selisih 5 abad. Ya. Itu bisa berkumpul yaqadatan, secara nyata, secara langsung. Bukan mimpi, bukan pingsan, tetapi bertemu secara langsung berupa jasadnya begitu. Yaqadatan. Yaqadatan ya. Jadi beliau ini Habib Syihabuddin bertemu dengan Imam Ghazali secara langsung, secara nyata, bukan mimpi ya. Di mana? Di ghurfatin bidarihi, di salah satu kamar rumahnya. Masallah. Di mana? Di baldatihi Tarim, di Tarim. Ya. Bertemu tuh. Sudah ketika bertemu, fastajaza minhu kutubahu. Nah, kemudian setelah bertemu, wahai Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, saya ini yang hidup pada abad ke-10 Hijriah, itu meminta ijazah kepada siapa? Kepada Al-Imamul Ghazali. Tentang apa? Tentang kitab-kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Fajazahu. Dan Imam Ghazali pun memberikan ijazah. Jadi ada seseorang yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Ya. Kemudian dia itu mengijazahkan seseorang yang hidup pada abad 10 Hijriah. Subhanallah. Ya, itulah karomahnya yang luar biasa. Artinya misalkan seperti kita yang hidup pada zaman ini. Seperti Habib Muhammad Habib Muhammad Syihab. Itu bertemu langsung dengan Wali Songo. Dan ketika bertemu dengan Wali Songo, misalkan Sunan Gunung Jati ya. Wahai Sunan Gunung Jati, saya itu meminta kepada engkau agar engkau mengijazahkan kepada diriku. Tentang apa? Ya tentang kitab-kitab. Kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir, kitab hadis, dan lain sebagainya. Ya. Maka Sunan Gunung Jati pun memberikan ijazah kepada Kang Muhammad alias Habib Muhammad Syihab. Nah, bagi kita yang manusia biasa lah, yang bukan siapa-siapa, kira-kira hal yang seperti itu, percaya atau tidak? Ada seseorang yang hidup 500 tahun sebelumnya, atau 500 tahun yang lalu, kemudian saat ini bisa bertemu dengannya secara langsung, bukan lewat mimpi nih Kang Susilo. Tidak, nggak bisa. Karena tidak masuk akal, Kang Muhammad Karena apa? Bukan dendam, bukan Kang Muhammad Ini karena keakraban begitu. Karena keakraban, sehingga biasa. Dalam memberikan contoh itu biasa. Ya, artinya hal yang seperti ini secara nalar manusia itu tidak dapat diterima. Kan karomah. Ya, karomah, ya biasanya yang namanya karomah itu tidak akan disampaikan apalagi ditulis dalam sebuah kitab. Nah, berbeda dengan Al-Imam Sultanul Auliya Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Ya, karena beliau ini menurut para ulama-ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, dan juga komentar dari seorang ulama besar yaitu Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau mengatakan lam yunqal lana
at-tawatur fil karomat, tidak ada karomah-karomah yang mutawatir yang sampai kepada kami. Karomah-karomah yang sampai kepada kami secara jalur mutawatir, kecuali karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dan itu pun ada apa istilahnya, sebuah kemaslahatan. Artinya begini, ketika Habib ini bertemu dengan Imam Ghazali secara nyata, ya kan? Apakah itu kemudian ada kemanfaatan yang kembali kepada umat Islam? Atau ada kemanfaatan yang kembali kepada orang-orang Islam? Nah, tentu kan nggak ada. Nah, kemudian ijazah yang seperti ini apakah bisa mengambil ijazah dari seseorang yang sudah meninggal 500 tahun yang lalu? Nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Tidak bisa. Bahkan dalam kitab-kitab usul fikih, ya, yang kecil-kecil aja lah. Misalkan seperti ini, ya, At-Talattuf fil Usul ila Ta'arruf, yang merupakan karya dari Imam Ibnu Allan, yang mensyarahi kitab apa namanya? Saya jadi lupa ini. At-Ta'arruf fil Aslain. Oh gitu. Ada manfaat buat keluarganya ya. Nah, di sini itu dikatakan bahwasanya al-ilhamu laisa bihujjatin, di mana ilham itu tidak masuk atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, saudara. Itu dalam usul fikih gitu. Lalu ketersambungan apa namanya, silsilah sanad bagaimana? Ya nggak bisa lah, gimana? Ya, tidak bisa dan tidak dibenarkan. Begitu, saudara. Masya Allah. Mana sih? Nah ini. Nah itu ilham itu wala minhu walaysa minad dalil. Ilhamu ghairi maksum. Ilhamnya seseorang yang tidak maksum itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya At-Ta'arruf alal Aslain. Masya Allah. Begitu, saudara ya. Terus. Wadzalika ruya dzalika ni Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Amudi nafa'allahu bihi, dan hal itu diriwayatkan dari Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Amudi. Saya tidak menemukan ini, beliau siapa, gitu ya. Terus selanjutnya, Warawa, dan Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Amudi itu meriwayatkan annahu, bahwa Habib Syihabuddin itu, beliau sesekali itu berziarah kepada makam kakeknya. Nah, ini sudah ada qabro jaddihi, berarti isbat gitu ya. Isbat dari keluarganya sendiri. Beliau menziarahi kuburan dari kakeknya atau leluhurnya, yaitu As-Sayyid Ahmad bin Isa. Ketika beliau itu sedang menuju ke salah satu daerah, yaitu namanya Bur, untuk mengambil sesuatu dari tempat tersebut. Kemudian ketika beliau berziarah, ketika beliau duduk ziarah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, ya akramal khalqi Allah, Assalamualaikum ya waliullah, kan begitu biasanya kalau ziarah ya. Itu ketika duduk, beliau ternyata menjadi pusing, bingung. Teng begitu. Dalam pikirannya ya. Setelah bingung apa? Wa ghaibatun, lenyap, hilang akalnya. Atau pingsan, begitulah. Pingsan aja, Lek, tidur gitu kan. Pingsan. Berbaring langsung. Siap Abu Gosok. Pingsan. Kemudian ketika beliau itu Habib Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakran, bukan kesurupan, Kang. Yang tinggi itu ya, bukan. Ketika beliau itu sadar dari kesurupan, bukan kesurupan. Sadar dari pingsannya.
Summa afaq. Kemudian beliau sadar, setelah sadar, wa akhbara. Beliau memberikan informasi. Annahu stahdara ruhaniyatahu anemia. Anemia itu bukannya kurang tidur ya? Oh, itu insomnia ya, insomnia itu mah ya. Ayan cina, anemia, ayan, surupan. Oh, Kang Ratu bagus, Banten Girang hadir, siap. Segitulah pokoknya, terserah mau nganggap ini sebagai ayan, anemia, hipertensi, atau apalah. Oh, kurang darah ya. Oh, biasanya kalau kurang darah begitu ya, ke Muhammad Tas ya. Masyaallah, siap. Barangkali kurang darah gitu ya. Setelah sadar, beliau ternyata memberikan informasi ya, bahwasanya apa? Annahu stahdara ruhaniyatahu, beliau kedatangan ruhnya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Isa. Masyaallah. Setelah pingsan atau anemia atau ayan atau pingsan, kemudian sadar. Setelah itu beliau menceritakan, saya ini didatangi oleh Sayyid Ahmad bin Isa yang merupakan leluhur dari Habib Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau kedatangan leluhurnya. Semaput kalau Jawanya, ya. Semaput. Wasa'alahu an qabrihi. Beliau nanya, wahai Imam Ahmad bin Isa, ahwa dzalika haqiqatan, apakah kuburan yang ada di Husaisah ini benar merupakan kuburan yang di dalamnya terdapat jasadmu? Kuburan yang benar-benar atau bukan? Maka beliau itu menjawab, Al-Imam Ahmad bin Isa itu pun menjawab, naam, iya. Itu adalah kuburan saya. Kuburan gue di situ. Gitu. Nanti itu ya, kurang lebihnya begitulah. Ya. Iya, kuburan saya di situ. Nah, mungkin ini ketika kita sedikit bertanya-tanya ya, oh, berarti di saat itu sebelum tahun 946 sudah ada satu desas-desus barangkali bahwa itu benar atau tidak, yang di Husaisah itu adalah makam dari Ahmad bin Isa atau bukan, barangkali seperti itu. Sehingga ketika Habib Syihabuddin ini menziarahi makamnya Ahmad bin Isa, kemudian setelah beliau itu merasa pusing, kemudian pingsan, semaput, anemia, insomnia, atau apalagi tadi, atau ayan ataupun yang lain, dan tiba-tiba sadar, beliau setelah itu kemudian menyatakan, oh, saya ini kedatangan rohnya Ahmad bin Isa dan saya bertanya kepada beliau, wahai Imam, apakah kuburannya Ahmad bin Isa itu benar-benar kuburan engkau, kuburanmu atau bukan? Maka dijawablah oleh Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bahwasannya kuburan saya di situ, betul, itu adalah kuburan saya, gitu. Nah, lalu ketika dikaitkan dengan sejarah, ya nggak bisa lah, bagaimana sebuah sejarah itu didasari atas hal-hal yang seperti ini. Mengingat bahwasannya pada abad ke-9 Hijriah, itu lokasi makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah itu belum diketahui. Nah, meskipun di sana itu terdapat aroma-aroma yang harum, aroma-aroma yang wangi, aroma-aroma yang semerbak, dan menunjukkan bahwa di sana itu terdapat roh yang saleh, roh yang suci. Meskipun demikian, tetapi tetap dari sisi data-data sejarah mengenai kehijrahannya Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut itu sampai sekarang tidak ditemukan, saudara. Itu ada sanksinya enggak ya? Saya kurang tahu itu. Saksi kali ya. Kalau saksinya siapa ya? Enggak ada di sini mah. Ya, begitu. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa untuk memastikan bahwasannya kuburan tersebut adalah kuburannya Ahmad bin Isa,
itu adalah melalui pingsan, atau melalui ayan, atau melalui apa tadi? Anemia, atau melalui apa tadi? Saksinya tiang. Saksinya tiang, ya Allah. Nanti tiangnya juga bisa ini membaca Al-Quran dan meluruskan bacaannya. Itu luar biasa itu, Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, saudara. Jadi hal-hal yang seperti ini tentunya kalau dalam sejarah itu tidak bisa. Tidak bisa dijadikan sebagai data. Begitu, saudara ya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini jangan ketawa. Jangan pada ketawa ini. Ini kitab. Ini adalah sebuah kitab. Nah ya, kitab yang disusun oleh Habib. Gitu. Baca kitab aneh-aneh. Saya enggak, karena yang saya kaji itu di sana usul fikih. Masya Allah, terima kasih Pak Ambum ya. Semoga berkah untuk panjenengan ya. Dan untuk kita semua, untuk keluarga Pak Ambum. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya, begitu saudara. Ini padahal untuk kitab An-Nurus Safir itu sendiri sebenarnya apa ya, bisa dikatakan sebagai sebuah kitab yang menjadi referensi dari para sejarawan. Tetapi nggak tahu apakah hal yang seperti ini terlewatkan atau tidak. Saya kurang tahu itu. Dan tadi kalau ada yang nanya itu, bukan begitu Kang Muhammad S. Ini sebenarnya Kang Muhammad S itu ketawa tapi malu gitu kan. Ada yang bertanya tadi, siapa namanya? Ketika saya kuliah itu, apakah menemukan apa istilahnya baca kitab-kitab yang seperti ini? Enggak, saya enggak baca yang seperti ini. Karena di sana itu saya mempelajari kitab fikih, kitab nahwu shorof, tauhid, usul fikih, gitu kan? Usul fikih mazhab Hanafi, usul fikih mazhab Hambali, usul fikih mazhab Syafi'i, apalagi gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini tidak saya baca. Meskipun saya sebelumnya sudah mengetahui untuk kitab An-Nurus Safir itu sudah tahu. Tapi tidak saya baca itu. Sudah tahu. Ya. Subhanallah, saudara. Nah, kemudian salah satu karomah yang dimiliki oleh Habib Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, itu ada satu karomahnya lagi, saudara. Ya. Ini mungkin saya bacakan secara lebih lengkap sedikit gitu ya. Yaitu apa? Bahwa beliau itu datang ke sebagian desa yang ada di Hadramaut. Sementara Habib Syihabuddin itu sudah memulai bangunan rumah di Tarim. Dan kemudian sebagian penduduk desa yang didatangi oleh beliau itu, ya, mengatakan kepada beliau, "Nuridu minka hajah. Kami ini ada keperluan, ada perlu kepada engkau, wahai imam, wahai syekh, wahai wali." Dan saya pun juga sama. Sama-sama butuh. Saya butuh dengan kamu, kamu butuh dengan saya. Faqala Syekh Tatim insyaallah ta'ala. Maka Syekh Syihabuddin itu mengatakan insyaallah. Tumakal, kemudian beliau mengatakan, ya kami ingin minta khasyab, kayu yang kamu punya, yang akan kami jadikan sebagai pintu rumah. Terus, oke, katanya, kata tuan rumahnya ya, oke, saya kasih. Wa anta mahajatuk, dan kata siapa namanya Habib Syihabuddin itu bertanya, terus kamu butuhnya apa? Qala, maka kata orang tadi, saya ini ya ingin hafal Quran. Karena sekarang itu saya tidak atau belum menghafalkan Al-Quran. Begitu. Faqala lahu, maka Habib Syihabuddin itu mengatakan, berkata kepada orang tadi, ya, yang meminta doa kepada beliau, iftah famak,
Buka mulutmu, buka, celap, gitulah. Mangap, kalau bahasa Jawanya itu. Mangap, mangap saja, mangap. Fafatahahu. Nah, kemudian orang tersebut itu membuka mulutnya. Setelah dibuka mulutnya, fatafila fihi salasan. Sehingga beliau itu, Habib Syihabuddin itu meludah kepada orang yang meminta doa kepadanya, meludah sebanyak 3 kali. Tuh, begitu. 3 kali. Nah, 3 kali ya, 3 kali. Nah, kemudian lalu, bagaimana kondisi orang yang disembur itu ya, Kang Sales ya? Yang disembur atau yang diludahi itu. Langsung fahafidhul Qur'ana liwakti. Langsung hafal Quran semuanya itu. Subhanallah, saudara, masallah, semburan sakti. Namanya juga garomah itu, Kang Tingit ya. Masallah ya. Jadi itulah sedikit ya mengenai informasi tentang karomah yang dimiliki oleh Habib Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Itu ya, saudara ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang salah satunya itu beliau bertemu dengan ruhnya Al-Imam Ahmad bin Isa dan menanyakan kepada beliau di mana makammu atau makammu yang sebenarnya itu di mana. Kemudian beliau menjawab bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah, tetapi itu secara mimpi begitu. Atau ketika beliau itu tidak sadar, saudara ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami nih oleh sahabat-sahabat dan oleh teman-teman ya, dan menjadi tambahan wawasan, serta tentunya ketika melihat kisah-kisah yang seperti ini, itu kalau saya tidak percaya. Tapi kalau teman-teman itu percaya, silahkan. Lalu kemudian ketika ada framing dari sahabat-sahabat, dari teman-teman itu, oh berarti Anda ini tidak percaya dengan karomahnya para aulia. Dan Anda ini adalah seorang yang Wahabi. Kenapa? Karena kamu ini tidak percaya dengan karomah aulia. Jadi begini permasalahannya, saudara. Karomah itu, ya, karomah itu biasanya dikeluarkan atau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi-posisi yang terjepit, dalam posisi kondisi yang darurat. Tidak kemudian karomah itu muncul sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan keinginannya, ya. Apalagi dengan menyatakan bahwasanya putra-putranya, siapa itu? Aduh, saya lupa itu. Habib Abdurrahman As-Sakaf, itu lomba siapa yang paling tinggi karomah dari anak-anak saya ini, siapa yang paling tertinggi. Nah, apalagi yang seperti itu tentu adalah bukan hal yang bukan nggak masuk di akal. Karena apa? Ya karena ketika berbicara karomah, yang memiliki karomah itu adalah seorang wali. Dan seorang wali itu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa. Gitu. Kemudian juga menghilangkan egoisme yang ada dalam dirinya. Menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya. Menghilangkan kecintaan dunia yang ada dalam dirinya. Menghilangkan kecintaan dirinya kepada nasabnya. Nah, baru itu wali. Sehingga apa? Sehingga kalau memang benar seseorang itu dikatakan wali, kemudian disampaikan kepada dirinya bahwa nasabmu itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dia dengan lapang dada menerima itu, menerima fakta yang seperti itu. Ini modal tasawuf dikit ini, ya. Dan sebaliknya, ketika nasabnya itu sudah terbukti tidak bersambung. Legowo, betul Kang CK. Nasabnya sudah terbukti tidak bersambung. Mencari bukti, mencari data tidak ada. Ya. Kemudian ketika seseorang yang dikatakan sebagai wali itu ya disampaikan kepada dirinya bahwa nasab kamu itu palsu, tidak terputus. Lalu kemudian dia marah-marah.
Sampai mengatakan tesis kandang kebo, celengan semar, apalagi itu, suara kentut, apalagi itu, Kang Muhammad S. Dan dengan kata-kata lain yang nadanya itu adalah nada merendahkan. Nah, maka itu bukan wali. Nah, itu adalah wali jadi-jadian, wali-walian, wali framingan, begitu saudara. Kalau memang, nah, apalagi dengan suara jangkrik, ya Kang Sales ya, masalah. Kalau memang wali, ya, kalau memang wali, Kang Muhammad S, dia akan menerimanya dengan rendah hati, legowo. Oh iya, kalau memang saya ini bukan cucu Nabi, dan sudah terbukti bahwa saya ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah selesai. Berarti saya mengakui itu dan saya akui bahwa nasab saya tidak bersambung kepada Rasulullah dan selesai. Berarti leluhur-leluhur saya atau informasi yang saya terima dari leluhur-leluhur saya bahwa kami ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti adalah sebuah kesalahan, bukan kedustaan ya. Sebuah kesalahan. Yang namanya manusia itu bisa salah. Nah, berarti sebaliknya nih. Kemudian dengan menakut-nakuti, hei kamu, Muhammad S, Muhammad Syihab, ketika kamu tidak percaya dengan nasab saya, maka kamu akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bukan wali, bukan. Wali apaan? Kalau kayak gitu sikapnya, nggak ada, nggak ada wali seperti itu. Karena sudah dihadapkan dengan kebenaran, tetapi dia itu ya tidak mau menerima kebenaran itu, tetapi justru menakut-nakuti orang lain. Ya, seperti pocong ya, Kang Ahmad Ramzan ya. Kemudian wali tapi sumpah serapah. Dengan menyebut nama anjing, nama babi, nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Nah, tentu itu bukan wali, bukan. Ya, karena wali itu adalah seseorang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi apapun. Begitu. Kalau wali ya, kalau wali nih, kan bahasnya kan karomah, jadi ada kaitannya masih ya. Kemudian dia itu berargumentasi loh. Nasab kami ini sudah ratusan tahun dipercaya oleh para ulama-ulama sebelumnya. Bahkan berapa ratus ulama, berapa ribu ulama yang mengakui nasab kami. Nah, itu pun sama kan? Framing ujungnya. Karena yang namanya ilmu nasab itu ya bagiannya ilmu sejarah. Kalau tidak ada data, sejarah tidak ada. Kalau memang sejarahnya itu berdasarkan atas kisah-kisah fiksi, ya berarti nanti sejarah fiksi dong, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah. Begitu, saudara. Ya, makanya kalau memang nih banyak dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan habaib, dari kalangan Ba'lawi, kemudian dihadapkan dengan kenyataan yang kita hadapi saat ini mengenai polemik nasab yang membantah ketersambungan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang benar wali, dia akan menerima dengan lapang dada, dengan legowo, bukan wali reklame, bukan wali framing, ya, bukan yang diwali-walikan oleh orang-orang, oleh masyarakat. Nah, siap Kang Bomis ya. Apalagi waliullah, begitu Kang Ampera ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ngopi. Ini kok jadi serius sih pembahasannya ini? Nah, sakronnya tergantung itu, Kang Aider ya. Kang Alder ya. Kalau sakronnya, mabuknya itu mabuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, itu nggak masalah. Tetapi kalau maboknya itu mabok duit, mabok jabatan, mabok nasab, mabok agama, sok-sokan, merasa yang paling tinggi, merasa yang paling mulia, nah itu nggak bisa itu. Nggak bisa itu ya. Nggak bisa. Apalagi mabok bini orang, itu lebih berbahaya. Kenapa seperti itu?
Ya, kenapa seperti itu? Kalau seseorang itu maboknya bukan mabok cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan ada sesuatu. Apalagi ketika menyebutkan karomah-karomahnya itu untuk melegitimasi kebenaran dari nasabnya, itu sudah tidak benar lagi. Tujuannya sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan, ya, keagungan keluarga besarnya atau keagungan nasabnya, saudara. Begitu, ya. Masya Allah. Jadi apa ya? Susah lah jika kita dihadapkan dengan framing-framing yang seperti itu. Apalagi ketika kita melihat bagaimana kesejarahan dari keluarga besarnya Ba'alawi, tidaklah satu nama dari leluhur-leluhurnya Ba'alawi, kecuali mereka itu adalah para ulama-ulama besar, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya, kalau kita menelusuri misalkan biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, di mana kalau dari ibunya itu beliau bersambung kepada Sayyidina Husain. Kalau dari ayahnya itu adalah dari Sayyidina Hasan. Ini yang Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani Wal Ghautus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika menelusuri leluhur-leluhurnya, ya, itu nggak ada yang seperti itu. Bahkan ayah beliau ya orang biasa, tidak dikenal sebagai seorang ulama yang besar gitu, enggak. Tetapi yang dari keluarganya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, yang menjadi seorang waliullah itu adalah dari jalur ibunya. Siapa namanya ya? Saya lupa itu. Sebentar, saya buka dulu lah. Ini modenya rada beda dikit lah ya, biar nggak ke Ba'alawi melulu. Abdul Qadir bin Abi Saleh bin Abdullah bin Jangki Dausyat bin Abdullah bin Abdullah wa yantahi nasabuhu ila Al-Hasan bin Ali. Nah, kemudian kalau dari jalur ibunya, ummuhu hiya ummul khair Amatul Jabbar Fatimah binti Sayyid Abdullah As-Saumai Az-Zahid. Cuman gini doang. As-Sayyid Abdullah As-Saumai Az-Zahid. Ya, tidak tidak diagung-agungkan, tidak dibesar-besarkan dengan sebutan Al-Imam, Al-Wali, Al-Kabir, Asy-Syaikhul Mustanir, dan seterusnya. Enggak, ini biasa saja gitu biografinya ya. Binti Sayyid Abdullah As-Saumai Az-Zahid gitu doang. Ibnul Imam Abi Jamaluddin Sayyid Muhammad, Ibnul Imam Sayyid Mahmud, Ibnul Imam Abil Atta Abdullah, Ibnul Imam Kamaluddin Isa, Ibnul Imam Sayyid Abil Ala Muhammadil Jawad bin Ali Ar-Ridha, Ibnul Imam Musa Al-Kadim, Ja'far Sadiq, Muhammadil Baqir, Ali Zainal Abidin, Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gitu doang. Jadi tidak ada melebih-lebihkan gitu. Masing-masing dari leluhurnya atau keluarga anak keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dibesar-besarkan dengan pujian-pujian yang luar biasa yang menunjukkan akan keagungan dari keluarganya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Enggak ada. Nih, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu memiliki 49 anak. Yang 29 itu laki-laki dan 22 itu perempuan. Walakin lam yabqa lahu minhum siwa 13 dzakaron. Tetapi dari berapa ini? 27 ini itu tersisa hanya 13. Ada yang namanya Abdullah, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Ibrahim, Muhammad, Abdurrahman, Isa, Musa, Saleh, Abdul Ghani, Yahya. Dan anaknya yang perempuan itu sisanya satu, yaitu Amatul Jabbar Fatimah. Nah, kemudian ketika menyebutkan putra-putranya, ini putra-putranya doang ya. Putra-putranya doang nih. Anaknya yang namanya Abdullah. Ya, Wulida. Udah gitu doang, nggak ada gelar Al-Imam, Al-Kabir, Al-Muhaddis, Al-Hafid, nggak ada di sini. Wa huwa akbaru auladihi
wulida 508, sami'a min abihi wa min ibnil banna, tufiya bi Baghdad tanggal sekian tahun sekian, gitu doang. Abdul Wahab, tafaqqaha ala walidih wa sami'a minhu wa min Abu Ghalib ibnul banna, rahila ilal ajam, terus. Nggak ada pujian-pujian yang lebay gitu, yang berlebihan ya, nggak. Nah, kecuali memang dia itu adalah dari kalangan ulama. Nah, misalkan seperti Abdul Razak. Nah, itu disifati oleh Ibnu Najjar, dan yang nulisnya itu pun eksternal, Ibnu Najjar, orang lain, bukan keluarganya, bukan keturunannya. Asy-Syekhul Qudwah Al-Hafidh. Nah, gitu doang. Asy-Syekh Al-Qudwah Al-Hafidh, nggak ada Al-Imamul Kabir, Al-Hafidh Al-Muhaddis, Al-Qudwah. Kemudian apa? Umdatul Ulama gitu, nggak ada. Nah, dan guru-gurunya jelas. Ini untuk anak-anaknya ya. Tafaqqaha ala walidih. Beliau belajar fikih kepada ayahnya. Wasami aminhu, mendengar riwayat dari ayahnya. Wa min Abil Hasan. Nah, guru-gurunya jelas nih. Abil Hasan Ibnu Sarma wa ghairihima. Kemudian beliau haddatsa wa amla wa darrasa wa afta wa nadhara wa takharraja bihi ghairu wahid. Dan murid-muridnya itu pun banyak. Siapa murid-muridnya? Bukan anak-anaknya, bukan. Yang paling terkenal itu bukan. Tetapi Ishaq bin Ahmad bin Ghanim, satu orang lain kan. Nah, kemudian yang kedua Ali bin Ali Al-Khatib. Ali bin Ali Khatib Zauba. Wa ghairuhum, banyak. Nah, jadi murid-muridnya itu bukan anak-anaknya, bukan. Nah, berbeda ketika hal ini kita lihat, kita bandingkan dengan biografi atau kitab-kitab biografi yang ditulis oleh kalangan para Ba'lawi, misalkan di sini ya. Misalkan nih dari keturunannya Ubaidillah misalkan ya. 259. Ini bapaknya Ali As-Sakran ya. Bapaknya Ali As-Sakran, Abu Bakar namanya. Nah, As-Sayyidul Jalil wal Fakhr Al-Imamul Kabir Asy-Syahir, Asy-Syekhus Syahir, Abu Bakar Ibnul Imam As-Sayyid. Nah, kemudian Al-Fakhru Was-Sufi As-Sayyidul Jalil wal Fakhr Al-Imamul Kabir. Begitu. Ini satu sampel ya. Kemudian sampel yang lain. Umar Al-Muhdhar misalkan ya, 192. 192. Fahuwa As-Sayyidul Imam Al-Alim Al-Amil Al-Arif Ar-Rabbani Qutbul Muhaqqiqin, Syekhu Asyakhis Salikin, Asy-Syekhul Kabir, Umar Al-Muhdhar. Beda kan dengan tadi. Kalau yang tadi paling Asy-Syekh Al-Hafidh Al-Qudwah, gitu doang. Sementara di sini luar biasa, Al-Imam, As-Sayyidul Imam, Al-Alim, Al-Amil, Al-Arifur Rabbani, Qutbul Muhaqqiqin, wali kutubnya para ahli hakikat. Wa Syekhu Asyakhis Salikin, Asy-Syekhul Kabir, dan seterusnya. Luar biasa. Jadi bedanya itu teman-teman ya. Kalau kita membaca kitab-kitabnya Ba'lawi, itu masing-masing dari tokoh-tokohnya Ba'lawi itu disifati dengan sifat yang luar biasa. Disifati dengan sifat yang luar biasa. Nggak ada yang biasa gitu. Nah, bagaimana ketika tokoh-tokoh yang dimaksud ini adalah bukan siapa-siapa misalkan. Nah, tetapi kemudian disifati dengan sifat yang seperti itu. Nah, jadi kan gimana? Tidak sesuai dong dengan kenyataan. Nah, begitu, saudara ya. Masya Allah. Mudah-mudahan hal ini difahami, dicermati oleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelumnya ya, apalagi dengan Al-Faqih Al-Muqaddam gitu ya. Di sini gelarnya Faqih Muqaddam itu luar biasa besar. Tetapi sosoknya ya di kalangan para sejarawan tidak ada. Berarti sejarahnya itu bukan sejarah yang berdasarkan atas data, tetapi sejarah yang berdasarkan atas apa? Atas halu, atas kisah-kisah yang fiksi gitu ya, karangan-karangan begitu. Subhanallah. Siap, Mbak Zahra. Barangkali itu saja ya, dan sebelumnya mari kita doa bersama-sama untuk semuanya ya, untuk semua umat Islam ya. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua agar kita ini menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk dibodoh-bodohi, tidak mudah untuk didoktrin oleh siapapun. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya yang telah ikut berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.